pertemuan kita kali ini, kita akan belajar jenis data dan operasi dasar bilangan. Di dalam Python dikenal beberapa jenis tipe data yang nantinya akan kita gunakan dalam pengoperasian perintah-perintah yang ada dalam lingkup Python. Tipe data integer adalah tipe data yang berupa bilangan. Pada umumnya digunakan dalam operasi matematika, misalnya penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Tipe data integer adalah tipe data yang menampung bilangan bulat, baik itu positif maupun negatif. Contohnya 1, 100, 200, minus 5, minus 12, minus 20, dan seterusnya. Tipe float biasanya digunakan untuk menandai nilai yang presisi seperti ketelitian tunggal atau disebut juga single precision dengan menggunakan penyimpanan 32 bit. Tipe ini memiliki kemampuan yang lebih cepat jika digunakan pada prosesor tertentu dan pastinya memakan ruang penyimpanan yang lebih kecil dari tipe data double. Sama halnya dengan tipe integer, tipe float juga digunakan dalam operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Contoh bilangan float adalah 2.3, 5.6, 123.0. Tipe data string adalah tipe data yang berfungsi untuk menyimpan kumpulan dari karakter-karakter. Karakter-karakter tersebut tersusun menjadi satu kesatuan, membentuk sebuah kata, kalimat, atau paragraf yang bahkan bisa terbentuk dari digit dan juga numerik. Pada Python, string dibuat dengan kombinasi tanda petik tunggal atau tanda petik double quote. Contohnya, hello, Andy, 2000, dan seterusnya. Tipe data list adalah tipe data kolektif yang bersifat order atau terurut dan juga bersifat changeable, artinya bisa diubah. Tipe data ini bisa kita definisikan dengan tanda kurung siku. Contoh, 10, hello, 100.5. Tipe data berikutnya adalah dictionary. Dictionary adalah tipe data pada Python yang berfungsi untuk menyimpan kumpulan data atau nilai dengan pendekatan key value. Dictionary memiliki dua buah komponen inti. Pertama, key, yang merupakan nama atribut suatu item pada dictionary. Yang kedua, value, ialah nilai yang disimpan pada satu atribut. Ada 3 sifat yang dimiliki oleh dictionary. Pertama, unordered. Kedua, changeable. Ketiga, unique. Unordered artinya ia tidak berurutan, sehingga key atau atribut yang pertama kali kita definisikan tidak berarti dia benar-benar menjadi yang pertama dibandingkan dengan key yang lainnya. Juga unordered berarti tidak bisa diakses menggunakan indeks, sebagaimana halnya tipe data list. Changeable artinya kita bisa mengubah value yang telah kita masukkan ke dalam sebuah dictionary. Hal ini berbeda dengan tipe data set maupun tuple, yang mana keduanya bersifat immutable, artinya tidak bisa diubah. Dan yang terakhir, dictionary tidak bisa memiliki lebih dari satu key yang sama karena ia bersifat unik. Sehingga, jika ada 2 buah key yang sama, key yang didefinisikan terakhir akan menimpa nilai key yang didefinisikan lebih awal. Tuple adalah satu dari 4 tipe data kolektif pada Python yang berguna untuk menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel secara sekaligus. Tuple bersifat order, artinya terurut, dan juga bersifat unchangeable, artinya tidak bisa diubah. Order berarti datanya bisa diakses menggunakan indeks, dan unchangeable berarti datanya tidak akan pernah bisa diubah setelah pertama kali didefinisikan. Dalam Python, tipe data tuple didefinisikan dengan tanda kurung. Apa perbedaan tuple dengan list? Keduanya sama-sama digunakan untuk menyimpan sekelompok data. Keduanya juga bisa menampung berbagai macam tipe data dalam satu kelompok data.
Hanya saja, setelah diberi nilai, tuple tidak bisa diubah lagi. Hal ini berbeda dengan list yang datanya dapat diubah. Tipe dataset dalam bahasa pemrograman Python adalah tipe data kolektif yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel dengan ketentuan. Pertama, nilai anggota yang disimpan harus unik. Nilai anggota yang sudah dimasukkan tidak bisa diubah lagi. Dataset bersifat unordered alias tidak berurut, yang artinya tidak bisa diakses dengan indeks. Tipe data Boolean adalah tipe data yang hanya berisi dua nilai saja, yaitu true dan false. True bernilai 1 dan false bernilai 0. Tipe data Boolean ini sering dipakai untuk percabangan, yaitu untuk menentukan sebuah kondisi benar atau salah. Kita akan masuk dalam contoh berikut ini, yaitu angka. Ada dua jenis tipe angka yang sering kita gunakan, yaitu integer, yaitu bilangan bulat, float, bilangan desimal. Oke, kita akan masuk di Jupyternya langsung saja. Launch, kita tambah launch Jupyternya. Kita membuat satu directory, misalnya membuat directory my Python stuff. Oke, selanjutnya kita akan buat sebuah file baru. Kita mengubah misalnya contoh nama filenya numbers, rename. Oke. Kita buat contoh sederhana, misalnya untuk penjumlahan 2 plus 3, hasilnya adalah 5. Contoh berikutnya misalnya 4 kurang 1, hasilnya 3. 3 dikali 4, hasilnya 12. 3 dibagi 2, hasilnya 1,5. Oke, kita buat operasi matematika mode. Kita ambil contoh, kalau 7 dibagi 4 itu hasilnya 1,75. Tapi kalau kita menggunakan operasi matematika mode, tandanya adalah 7% 4, artinya 7 mod 4, hasilnya adalah 3. Kalau 50 mod 5, hasilnya 0. 23 mod 2, hasilnya 1. Jadi hasil pembagian daripada 2 dari angka 23 terhadap 2 akan menyisakan angka 1. Kalau contohnya 20 mod 2, harusnya nilainya adalah 0. Ya. Kalau misalnya 2 ditambah 10 dikalikan 10 ditambah 3, hasilnya ada 105. Kalau kita pakai tanda kurung, misalnya 2 ditambah 10 kemudian dikalikan 10 ditambah 3, hasilnya 156. Ya gitu aja ya, contoh bagaimana kita melakukan proses perkalian pembagian di dalam Python. Teman-teman, kiranya apa yang saya jelaskan tadi membuka pengertian kita bahwa operasi matematika dengan sangat mudah
kita kerjakan di dalam Python. Nantikan video berikutnya. Sampai jumpa.